Assalamualaikum, berjumpa kembali dengan Mandala di channel podcast Horror Reborn. Hidup terus berputar, bagaikan roda yang tak kenal henti. Dan inilah yang dirasakan oleh Fatimah. Setelah lama menjadi janda, kini dia telah menemukan cahaya baru dalam bentuk pernikahan dengan seorang pria tulus padanya. Fatimah memulai kehidupan barunya di kampung sang suami. Anak-anaknya menolak ikut dan tinggal bersama ibu Fatimah. Sedih? Iya, tentu saja. Fatimah kerap kali teringat sang anak. Fatimah harus beradaptasi dengan lingkungan baru, budaya baru, dan orang-orang baru yang mungkin berbeda dari yang dia kenal sebelumnya. Suami baru Fatimah membudidaya ikan konsumsi. Pagi-pagi sekali, Fatimah sudah masak sebelum suaminya pergi ke kolam. Lauk hari ini adalah ikan segar dari kolam yang ia masak asam pedas kesukaan suaminya. Semenjak di sini, Fatimah sering makan ikan segar. Sang suami pun sangat suka makanan yang dimasak Fatimah. Usai masak, tak lupa Fatimah menyiapkan bekal makan siang suaminya saat di kolam nanti. Kolam suaminya terletak tak begitu jauh dari rumah. Mereka hanya perlu berjalan menuruni tebing landai, kira-kira jaraknya sekitar 200 meter di belakang rumah. Fatimah memang belum pernah ke sana, karena suami yang baru menikahinya 2 bulan lalu itu tak mengizinkan. Ia takut Fatimah kelelahan. Marwan berbeda dengan Fatimah. Jika Fatimah ditinggal wafat oleh suaminya dahulu, maka Marwan ditinggalkan minggat oleh istrinya dulu. Alasannya sederhana. Istri pertama Marwan tak siap membersamai saat hidup susah dan berkali-kali gagal saat mengolah lahan pertanian. Selama menduda, Marwan tak mau dekat-dekat dengan perempuan. Ia fokus bekerja di empang milik salah satu juragan di kota kabupaten. Dari sanalah Marwan dapat pengetahuan tentang budidaya ikan. Maka dari itu, saat memutuskan berhenti kerja, Marwan menjual semua kebunnya untuk membuka tempat budidaya ikan sendiri. "Mas, hari ini aku ikut boleh?" tanya Fatimah setelah menyelesaikan pekerjaan rumah. Marwan, suami Fatimah yang sedang fokus pada buku untuk mencatat pengeluaran kolam pun langsung mengangkat kepalanya. "Kamu yakin? Di sana akan panas. Takutnya kamu akan pusing atau lelah." "Aku akan lebih lelah bila tetap di sini. Aku tidak tahu harus melakukan apa selain mengerjakan pekerjaan rumah. Lagi pula kata Mas di sana ada pondok kecil, tempat biasa orang datang kalau mau membeli ikan kan?" ucap Fatimah dengan wajah lesu. "Baiklah, kamu siap-siap. Setelah sarapan, kita akan ke kolam." "Sebentar, aku mandi dulu." Fatimah langsung bergegas mandi. Ia tidak menyia-nyiakan waktu sedikit pun. Usai mandi, ia pun menghampiri sang suami yang duduk di teras dengan beberapa karung pakan ikan yang diantarkan ke rumah tadi malam. "Sudah selesai," ucap Fatimah dengan senyumnya. "Ayo berangkat. Sebentar lagi akan ada orang yang ingin melihat ikan kita. Katanya untuk stok restoran." "Alhamdulillah. Semoga semakin banyak orang yang tahu ikan hasil budidaya kamu. Amin." Fatimah dan Marwan berjalan bersama menuju kolam ikan dengan langkah yang ringan dan penuh semangat. Meskipun perjalanan tidak terlalu jauh dari rumah mereka, namun tidak menyurutkan semangat Fatimah membantu suaminya. Marwan membawa pakan ikan dengan cara dipanggul di atas bahu, sementara tangannya menenteng beberapa bungkus obat-obatan yang akan ditabur di kolam ikan. Fatimah sendiri kurang tahu fungsinya apa. Ia memegang erat bekal makan siang mereka dalam tas kecilnya. Sepanjang jalan, Fatimah sangat menikmati hawa sejuk serta semilir angin yang menerpa wajahnya. Di sepanjang tepian jalan menuju kolam,
banyak sekali tumbuh pohon kemuning yang sudah besar. Mungkin ditanam untuk membuat suasana menjadi rindang. Mas kenapa budidaya ikan? Tanya Fatimah. Dulu pernah jadi petani, tapi gagal. Padi yang aku tanam gagal panen 3 kali. Aku jadi capek dan coba kerjaan lain. Pernah kerja di Empang di kota kabupaten juga, tapi berhenti karena mau punya usaha sendiri. Terus kepikiran budidaya ikan? Iya, awalnya coba ikan lele yang gak susah. Taunya berhasil dan banyak peminat. Aku tambah dengan ikan-ikan lainnya. Alhamdulillah berjalan lancar sampai sekarang. Kamu keren, pantang menyerah. Kalau hidup terlalu diratapi, tidak akan selesai. Ya harus dijalani. Gagal sudah biasa. Justru kita tidak akan sukses bila takut gagal. Perbincangan mereka terus berlanjut sampai di kolam ikan milik Marwan. Fatimah langsung meletakkan bekal makanan di dalam pondok kecil yang berfungsi sebagai kantor kecil milik suaminya. Sinar matahari yang hangat menyinari sekitar, menciptakan atmosfer yang menyegarkan dan menenangkan. Marwan sibuk mempersiapkan pakan ikan, sementara Fatimah duduk di dekatnya, memerhatikan dengan penuh minat dan antusiasme. Ikannya sudah diberi makan? Tanya Fatimah melihat pakan ikan yang sedang disiapkan di dalam ember oleh suaminya. Tak hanya pakan saja, tapi dicampur dengan potongan ikan kecil yang Marwan beli dari pasar. Pakan yang dicampuri ikan ini khusus untuk memberi makan ikan bawal. Kenapa? Tidak, hanya saja aku mau coba memberi makan ikan. Biasanya hanya melihat kamu. Sekarang tak kenapa jadi ingin kasih makan ikan juga. Dulu anakku sering kasih makan ikan di kampung, punya tetangga. Dia kelihatan senang. Begitu juga kamu. Aku ingin merasakan kesenangan itu. Tentu saja. Saat Marwan memberikan ember berisi pakan ikan pada Fatimah, wajah Fatimah berseri-seri dengan kebahagiaan yang memancar dari matanya. Dia menerima pakan ikan dengan senyum yang lebar, merasa senang karena suaminya mempercayakan padanya tugas tersebut. Marwan dengan lembut menjelaskan pada Fatimah mengenai pakan ikan, memberikan pengetahuan yang diperlukan agar Fatimah bisa memberi makan ikan dengan benar. Dia menjelaskan perbedaan pakan ikan berdasarkan jenis ikan dan kebutuhan nutrisinya, serta seberapa banyak makanan yang harus diberikan kepada ikan dalam kolam. Fatimah mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Marwan, mencoba memahami dan mengingat setiap detail yang diberikan oleh suaminya. Jika kamu ada pertanyaan, tanyakan saja, jangan ragu. Iya, tentu saja. Dengan penuh perhatian, Marwan memandu Fatimah melalui proses memberi makan ikan, memberikan arahan dan petunjuk yang diperlukan agar Fatimah bisa melakukannya dengan baik. Dia memberi contoh bagaimana cara menaburkan makan ikan dengan benar, menunjukkan ketelitian dan keahlian dalam setiap gerakan yang dilakukannya. Fatimah merasa terbantu oleh bimbingan yang diberikan oleh suaminya. Saat Fatimah mulai memberi makan ikan dengan panduan dari Marwan, dia merasa semakin percaya diri dan bersemangat. Dia dengan teliti dan hati-hati memberi makan ikan sesuai dengan arahan yang diberikan oleh suaminya. Merasa bahagia bisa ikut berkontribusi dalam perawatan kolam ikan mereka. Ia berjanji pada dirinya sendiri bahwa ia akan turut andil dalam mengelola usaha milik suaminya. Ia tak mau dianggap hanya mau enaknya saja. Apakah aku sudah benar? Tanya Fatimah. Sudah, aku bisa tinggal sebentar. Ada yang harus dicek di gudang. Bisa, tenang saja. Aku sudah ahli dalam hal ini. Baru juga belajar, sudah menjadi ahli saja. Kekeh Marwan seraya meninggalkan istrinya. Marwan sebenarnya maklum jika Fatimah bosan di rumah. Ia tak memiliki teman bicara sama sekali. Andai saja anak sambungnya mau ikut kemari, Fatimah pasti tak akan kesepian. Namun, anak-anak Fatimah mungkin merasa belum nyaman dengan statusnya sebagai ayah baru mereka. Tapi, Marwan tak akan menyerah. Ia akan tetap bertanggung jawab pada kedua anak Fatimah.
Sementara dirinya sendiri dulu belum sempat dikaruniai momongan, tapi istrinya yang dulu sudah tak betah bersamanya. Syukurlah Fatimah berbeda dengan mantan istrinya itu. Fatimah adalah pekerja keras yang sudah menjanda belasan tahun dan menghidupi anaknya sendiri. Ia mengenal Fatimah dengan perantara seorang teman. Hari mulai sore, tetapi Fatimah masih setia bekerja di sekitaran kolam suaminya. Ia memberi pakan ikan lagi, karena kata Marwan, ikan-ikan ini diberi makan 3 kali sehari. Dirinya harus menyelesaikan pekerjaan. Hari pun mulai sore, jadi secepat mungkin harus kembali ke rumah untuk memasak makan malam. "Mas, sisa kolam yang di ujung kan?" tanya Fatimah sedikit berteriak karena Marwan sedang menyiapkan kolam untuk pembenihan ikan besok pagi. "Iya, hati-hati, di sana jalannya agak licin." "Ya Mas." Fatimah dengan semangat memegang ember berisi pakan menuju kolam ujung. Semula semuanya baik-baik saja sebelum dirinya merasakan sesuatu yang aneh. Seakan ada yang mengikutinya. Fatimah menoleh dan tidak menemukan siapapun. Bulu kuduknya langsung berdiri. "Mas, apakah ada orang yang masuk ke sini?" tanya Fatimah. "Tidak ada, hanya kita di sini." Marwan menatap ke arah istrinya yang berdiri di ujung dekat kolam, heran. "Ada apa?" "Tidak apa, mungkin aku hanya kelelahan saja," jawab Fatimah dengan senyum tipis. "Nanti saja dilanjutkan, kamu istirahat saja." "Tidak masalah, akan aku selesaikan, Mas tidak perlu khawatir." Fatimah terus bersikeras sampai akhirnya Marwan membiarkan Fatimah mengerjakan pekerjaannya. Marwan pun kembali sibuk dengan pekerjaannya, walau sedikit khawatir pada sang istri. Fatimah berdiri di tepi kolam ujung, menabur pakan ikan dengan hati-hati. Tetapi di antara semua kolam ini terasa berbeda, seakan memiliki aura yang misterius dan menyeramkan. Beberapa kali Fatimah terdiam sejenak, merasakan sesuatu yang tidak biasa di sekitarnya. Suasana tegang semakin terasa saat kepalanya mulai terasa berat dan dadanya terasa sesak. Kenapa tiba-tiba aku merasa badanku tidak enak? Apa yang terjadi? Gumam Fatimah. Ada yang tidak beres. Sambungnya melihat ke kanan dan kiri dengan gerakan kepala lemah. Seketika, rasa sakit yang menusuk tubuhnya membuat Fatimah terhuyung-huyung. Tangannya gemetar saat dia mencoba menahan diri. Dia merasa tubuhnya kehilangan keseimbangan dan dalam kegelapan yang melanda pikirannya, dia melihat sesosok bayangan hitam yang menutup matanya. "Siapa kau?" gumam Fatimah sampai akhirnya dirinya tergeletak di tanah, tidak sadarkan diri. Marwan yang sadar akan kejadian itu melihat istrinya jatuh dan segera berlari menuju tempat Fatimah berada. Dengan langkah yang cepat dan hati yang dipenuhi kekhawatiran, dia mencapai Fatimah yang tergeletak lemah di tanah. Marwan segera mengangkat Fatimah ke pelukannya, memeriksa keadaan istrinya dengan cemas. "Fatimah, apa yang terjadi? Fatimah, bangun!" teriak Marwan memegang pipi Fatimah, tetapi istrinya tidak kunjung sadar. "Fatimah, bangun!" Tanpa berpikir panjang, Marwan segera menggendong Fatimah yang tergeletak lemah di pelukannya. Sepanjang jalan menuju rumah, beberapa warga desa yang melihat mereka berjalan dengan wajah khawatir langsung menaruh perhatian mereka pada pasangan itu. Mata mereka dipenuhi dengan kekhawatiran yang sama, dan beberapa dari mereka bahkan mengikuti Marwan dengan langkah yang cepat, ingin tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi pada Fatimah? Kenapa Marwan menggendong Fatimah? Sepertinya telah terjadi sesuatu. "Marwan, apa yang terjadi? Kenapa Fatimah pingsan? Apa Fatimah sakit?" Mereka mendekati Marwan dengan ekspresi yang penuh tanda tanya, berusaha mencari tahu apa yang terjadi pada Fatimah yang terbaring lemah di pelukan suaminya. "Aku tidak tahu pasti. Dia tiba-tiba pingsan. Tapi
Setauku dia tidak punya riwayat penyakit apapun, jawab Marwan seadanya. Pertanyaan-pertanyaan bertubi-tubi dilontarkan kepada Marwan, namun dia hanya mengangguk singkat dan memberi jawaban yang singkat. Keterangan yang singkat dan nada suaranya yang penuh kekhawatiran membuat para warga semakin cemas akan kondisi Fatimah. Meski Fatimah tergolong warga baru di kampung ini, tapi dia adalah sosok yang ramah dan menyenangkan. Ia juga baik pada warga sekitar. Marwan berjalan dengan langkah yang mantap dan terus berusaha untuk membawa Fatimah ke rumah secepat mungkin. Meski beban yang ada dalam pelukannya terasa begitu berat, dia merasa tekad yang kuat memenuhi hatinya. Bertekad untuk melindungi dan menjaga istrinya dengan segenap kekuatan yang dimilikinya. Saat mereka sampai di rumah, keluarga dan tetangga yang lain sudah berkumpul di depan pintu, menunggu dengan khawatir. Ketika mereka melihat Fatimah yang tergeletak di pelukan Marwan, rasa prihatin mereka semakin mendalam. Marwan dengan hati-hati membawa Fatimah masuk ke dalam rumah, diikuti oleh tetangga-tetangga yang ingin memberikan bantuan dan dukungan dalam situasi yang sulit ini. "Ada minyak kayu putih? Biar kami bantu untuk sadarkan Fatimah." Marwan berlari mencari minyak kayu putih di laci. Setelah itu, memberikannya pada warga desa yang hendak menolong Fatimah. Setelah memberikan minyak kayu putih, Marwan dengan tatapan kosong berjalan keluar, menghampiri Trisno, temannya yang menunggu di teras rumah. "Aku boleh minta tolong?" tanya Marwan pada Trisno. "Tentu saja. Apa yang bisa aku bantu?" "Panggilkan Pak Imam. Sepertinya Fatimah butuh Pak Imam." Trisno tidak banyak tanya. Dirinya langsung berlari menuju rumah Pak Imam yang merupakan kiai besar di desa ini. Sekembalinya Marwan ke kamar, dirinya disambut dengan beberapa warga desa yang sedang mencoba mengembalikan kesadaran Fatimah. "Marwan, sebenarnya apa yang terjadi?" Wajah Fatimah pucat sekali. Dia terus berkeringat seperti sedang bermimpi buruk. Marwan memandangi wajah pucat Fatimah dengan kekhawatiran yang tak terucapkan. Mata yang penuh dengan kegelisahan dan rasa bersalah karena membiarkan Fatimah ke kolam ujung. Sementara ia sendiri tahu bahwa di kolam itu beberapa kali ada yang kesurupan. Jantungnya berdebar kencang. Setiap detak jantungnya berdenyut seirama dengan ketegangan yang mengisi udara di sekitarnya. Wajah Fatimah yang terus berkeringat menambahkan kekhawatiran Marwan, menandakan bahwa kondisinya belum membaik meskipun sudah beberapa saat sejak mereka tiba di rumah. Dia tiba-tiba pingsan, padahal Fatimah tadinya baik-baik saja, jawab Marwan dengan suara bergetar. "Kamu yakin dia tidak melihat apa-apa? Kamu tahu kolam ujung itu ada, itu yang aku takutkan." Mendengar cerita Marwan, warga desa terus berusaha membangunkan Fatimah dengan gemetar. Tubuhnya tetap tak merespons. Mereka mencoba segala cara untuk memulihkan kesadarannya, memanggil namanya dengan keras, memijat tangannya dengan lembut, dan menyeka keringat yang mengucur dari wajahnya. Namun, upaya mereka tidak membuahkan hasil dan kekhawatiran semakin meluas di antara mereka. Marwan merasa putus asa saat melihat Fatimah terus terlelap dalam tidurnya yang tak sadarkan diri. Dia merasa tak berdaya, tak tahu apa yang harus dilakukan untuk membantu istrinya yang tercinta. Hatinya dipenuhi dengan perasaan cemas dan kegelisahan yang mendalam. Apalagi saat ini azan maghrib sudah berkumandang. Ia tiba-tiba teringat dengan kedua anak sambungnya di kampung halaman Fatimah. Apa yang akan mereka katakan jika Marwan mengabari terjadi sesuatu pada ibu mereka? Beberapa tetangga perempuan kembali ke rumah masing-masing. Beberapa orang lainnya memilih tetap tinggal dan menumpang sholat di rumah Marwan. Marwan memberikan mukena milik Fatimah yang biasa dipakai istrinya. Ia tak tahu di mana Fatimah menyimpan mukena cadangan. Saat para tetangga bergantian sholat, Marwan memilih sholat di dekat istrinya. Ia takut terjadi sesuatu pada Fatimah. Setelah maghrib, terdengar suara Trisno memanggil nama Marwan.
Segera Marwan berlari menghampiri Trisno bersama kiai besar, yaitu Pak Imam. Secercah harapan muncul. Marwan membimbing Pak Imam menuju kamarnya agar melihat kondisi Fatimah yang masih tidak sadarkan diri. "Sudah berapa lama dia seperti ini?" tanya Pak Imam. "Kurang lebih 1 jam setelah dibawa ke rumah," ucap Marwan. Pak Imam memerhatikan wajah Fatimah. Lalu dirinya duduk di bibir kasur sambil memejamkan mata. Setelah matanya terbuka, terdengar hela nafas cukup panjang. Ada yang mengganggu dia, yang membuatnya tidak sadarkan diri. Tubuhnya memang di sini, tetapi jiwanya dibawa oleh makhluk yang ada di kolam ikan. Kolam ikan? Iya, saat ini Fatimah ditawan di alam gaib, tepatnya dibawa oleh makhluk penunggu kolam ikan itu. Bagaimana caranya membebaskan Fatimah, Pak? Saya akan lakukan apapun. Tolong kembalikan Fatimah, Pak Imam. Tidak ada penyembuhan yang lebih ampuh kecuali ayat suci Al-Quran. Selama Fatimah belum sadar, terus bacakan Al-Quran di sebelahnya. Saya akan bantu dari rumah. Kamu tenang saja. Insya Allah, Allah akan membantu kita. Pak Imam benar. Saya akan melakukan saran Pak Imam. Baguslah. Tolong saya minta sebotol air. Pinta Pak Imam. Beberapa tetangga yang masih menunggui di sana segera mengambilkan apa yang diminta Pak Imam. Pak Imam menerima sebotol air, lalu mendoakan air itu cukup lama. Setelahnya, ia berikan air itu kepada Marwan. Usapkan air ini di ubun-ubunnya dan gunakan sebagai campuran air untuk mengelap tubuhnya. Air ini harus cukup untuk 7 kali pemakaian. Marwan menerima botol yang diberikan Pak Imam lalu mengangguk. Terima kasih banyak, Pak. Akan saya lakukan apa pesan Bapak. Terus doakan Fatimah dan minta sama Allah. Kalau begitu saya permisi. Saya akan membantu dari rumah. Setelah menerima saran dari Pak Imam untuk terus membaca Al-Quran di samping Fatimah yang belum sadarkan diri, serta mengelap tubuhnya dengan campuran air doa, Marwan memutuskan untuk tidak berhenti membacakan ayat-ayat suci tersebut sepanjang malam. Meskipun lelah telah menyerang tubuhnya dan kelopak matanya terasa berat, namun tekadnya tetap kuat untuk terus berada di samping Fatimah. Berharap agar istrinya segera kembali ke kesadaran. Setiap ayat yang dibacakan oleh Marwan terdengar penuh dengan kekuatan dan keyakinan. Suaranya gemetar, tetapi hatinya penuh dengan harapan dan doa. Dia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mengembalikan kesadaran kepada Fatimah. Memohon agar makhluk halus yang menahan jiwa istrinya memberi jalan dan melepaskannya. Waktu bergulir tanpa henti, namun Marwan tidak henti-hentinya membaca ayat-ayat Al-Quran. Meskipun kegelapan malam menyelimuti rumah mereka, namun sinar harapan masih terpancar dari hati Marwan yang tidak kenal lelah. Setiap kali yang merasa lemah atau ragu, ia menguatkan dirinya sendiri dengan mengingat janji-janjinya kepada Fatimah serta cinta dan kebersamaan yang telah mereka lalui. Ia juga punya tanggung jawab penuh atas keselamatan Fatimah. Fatimah, kembalilah. Maafkan aku. Harusnya aku tidak menyuruhmu untuk memberi pakan ikan. Harusnya aku suruh kamu berhenti saat kamu merasa tidak nyaman. Setelah ini, aku berjanji akan menjaga kamu. Assalamualaikum. Marwan menoleh ke belakang saat mendengar seseorang mengucapkan salam sambil mengetuk pintu. Hari beranjak pagi, tetapi masih belum ada kabar baik. Sepertinya orang yang mengetuk adalah tetangga yang khawatir dengan keadaan Fatimah. Dengan langkah gesit, Marwan membukakan pintu. Ternyata beberapa tetangga membawa Al-Quran masing-masing dan berniat membantu Fatimah untuk kembali. Marwan, kamu tidak sendiri. Kami akan membaca Al-Quran bersamamu. Iya, Fatimah akan sadar dan kembali. Kamu tidak perlu khawatir.
selama ini Fatimah sudah baik, walau dia baru, tapi dia adalah orang baik dan ramah, ujar salah satu tetangga. Marwan terharu dengan tetangga yang berinisiatif untuk membantu. Terima kasih, silahkan masuk. Tetangga yang lain juga ada yang membawakan makanan untuk Marwan. Mereka berinisiatif untuk membawa makanan karena yakin jika Marwan tak sempat makan. Rumah Marwan dipenuhi dengan lantunan ayat suci Al-Quran yang mengalun lembut dan penuh makna dari setiap sudut ruangan. Setiap dinding dan setiap sudut ruangan dihiasi dengan kaligrafi Al-Quran yang indah, menciptakan atmosfer yang penuh dengan ketenangan dan keberkahan. Tetangga-tetangga yang mendengar kabar Fatimah belum sadarkan diri juga ikut bergabung membaca Al-Quran sebagai bentuk doa dan dukungan untuk pasangan suami istri tersebut. Tidak lama kemudian, sebuah keajaiban terjadi. Fatimah akhirnya sadar. Namun, saat matanya terbuka, ekspresinya tampak takut dan tubuhnya gemetar hebat. Bahkan ketika Marwan mencoba menyentuhnya dengan lembut, dia merespons dengan teriakan ketakutan yang menggelegar di seluruh rumah. Suaranya terdengar gemetar dan penuh kecemasan, mencerminkan rasa takut yang begitu besar tengah menghantuinya. Fatimah, ini aku. Kenapa kamu takut? Marwan, jangan dipaksa. Sepertinya Fatimah masih trauma. Iya, benar. Biarkan dia tenang dulu. Marwan, meskipun terkejut dengan reaksi Fatimah, tetap tenang dan sabar. Dia mencoba mendekati istrinya dengan penuh kelembutan, mencoba menenangkannya dengan penuh kasih sayang. Namun, keadaan Fatimah tampaknya masih belum stabil, dan Marwan merasa hatinya tercabik-cabik melihat keadaan yang menimpa istrinya. Fatimah masih enggan berinteraksi dan memilih menutup wajahnya dengan selimut. Berkali-kali Marwan mencoba mengajak bicara, tetapi tetap diabaikan, sampai akhirnya Marwan menyerah dan membiarkan Fatimah. Alhamdulillah, Fatimah sudah sadarkan diri. Kami izin pulang. Jika sesuatu terjadi pada Fatimah, katakan. Iya, jangan ragu untuk cerita. Jangan terlalu memaksa Fatimah cerita. Sepertinya dia masih syok. Marwan menatap tetangganya yang berbaik hati membantu Marwan untuk menyadarkan Fatimah. Terima kasih, Bu. Pak, sudah membantu saya. Setelah Fatimah sudah membaik, akan saya bagikan kabarnya. Kami tunggu kabarnya. Setelah tetangga-tetangga kembali ke rumah masing-masing, Marwan mencoba mengajak Fatimah bicara dengan lembut. Namun, suasana di ruangan masih terasa tegang dan penuh kecemasan. Tidak lama kemudian, terdengar langkah kaki yang mendekat. Pak Imam datang setelah mendengar kabar bahwa Fatimah telah sadar. Syukurlah Pak Imam datang. Fatimah tidak mau bicara. Dia ketakutan sejak tadi. Wajar jika dia ketakutan. Apa yang dialaminya bukanlah hal yang baik. Pak Imam menghampiri Fatimah dengan senyuman hangatnya, mencoba menenangkan hati dan pikirannya. Dengan suaranya yang tenang, Pak Imam memulai percakapan dengan Fatimah. Perlahan tapi pasti, ketakutan yang memenuhi hati Fatimah mulai memudar, digantikan oleh rasa damai dan ketenangan. Marwan memberikan segelas air pada Fatimah sebagai tanda kasih sayang dan perhatian. Fatimah menerima air dengan gemetar, tetapi dia meminumnya dengan penuh kehati-hatian. Apa yang terjadi, Fatimah? Tanya Marwan. Ceritakan perlahan, sambung Pak Imam. Fatimah mulai bercerita tentang pengalaman misteriusnya selama dia tidak sadarkan diri. Fatimah dibawa paksa oleh sekelompok makhluk mengerikan berwarna hitam. Tubuh mereka tinggi besar dan taring mereka panjang serta tajam. Fatimah terus memberontak, tapi ia tak mampu melepaskan diri sama sekali. Ia dibawa ke sebuah ruangan besar, lalu dilemparkan begitu saja dan tak dipedulikan lagi. Di ruangan besar itulah
Fatimah melihat ada sebuah ranjang besar yang sangat bagus dengan sosok tubuh perempuan tergolek di atasnya. Sementara makhluk-makhluk mengerikan itu duduk bersimpu di lantai, mengelilingi sosok yang tergolek di atas ranjang tersebut. Fatimah memerhatikan perempuan yang tak sadarkan diri itu. Ia merasa mengenalnya, dan alangkah terkejutnya Fatimah saat menyadari bahwa perempuan itu adalah dirinya sendiri. Lalu, bagaimana bisa ia berdiri di sini jika perempuan yang tak sadarkan diri itu adalah dirinya? Fatimah terkejut saat mendengar suara hentakan yang cukup keras. Ia menoleh ke pintu masuk dan melihat makhluk mengerikan mirip yang membawanya, tapi ukurannya jauh lebih besar. Suara hentakan itu adalah bunyi tongkatnya yang beradu dengan lantai. Fatimah mundur perlahan. Ia ngeri melihat penampilan makhluk menyeramkan itu. Namun, Fatimah tak bisa mengalihkan pandangannya. Ia seperti dipaksa menatap makhluk itu sampai akhirnya makhluk itu duduk di kursi besar miliknya. Mungkin makhluk yang baru datang ini adalah raja dari yang lainnya. Saat pemimpin makhluk itu mengangkat tangan, sontak saja para makhluk lain yang tadi duduk bersimpuh kini berdiri dan serentak maju mendekati ranjang. Mereka seperti ingin mencabik-cabik tubuh Fatimah yang tergolek di atas ranjang. "Ah!" Fatimah berteriak ngeri saat serentak makhluk itu menyerbu tubuhnya yang di atas ranjang. Tapi Fatimah terkejut saat itu juga, saat melihat makhluk-makhluk itu terlempar begitu saja. Seperti ada dinding karet tak kasat mata yang menghalangi mereka. Namun, makhluk-makhluk menyeramkan itu tak menyerah. Mereka berlomba-lomba hendak menguasai tubuh Fatimah. Tapi, lagi dan lagi, mereka terlempar ke belakang. Fatimah memerhatikan dengan saksama. Akhirnya ia menyadari ada sebuah cahaya tipis yang melindungi sosok tubuhnya yang tergolek di atas ranjang. Cahaya itulah yang membuat makhluk menyeramkan itu tak bisa menyentuh tubuhnya. Fatimah bersyukur dalam hati. Ia bisa tenang melihat mereka tak mampu meraih tubuhnya. Sekarang, saatnya ia mencari jalan keluar dari sini. Ia harus menemukannya karena ia tak mau terjebak di sini terus-menerus. Akhirnya, setelah melihat itu menyingkir satu persatu, Fatimah bisa bernapas lega. Kini ia harus menyelinap agar tak dilihat oleh pemimpin mereka. Fatimah sendiri bingung apa sebabnya ia dibawa kemari, untuk apa, dan karena apa. Tiba-tiba, cahaya tipis yang memagari tubuhnya di atas ranjang semakin menebal dan lama-kelamaan menerangi seisi ruangan. Cahaya itu bergulung-gulung lalu menyambar dirinya yang berdiri di sudut ruangan. Seketika itu juga, Fatimah merasa kesadarannya seperti ditarik secara paksa ke dunia nyata. Marwan segera mengusap tangan istrinya untuk menenangkan. Lalu ia menatap Pak Imam dengan segudang pertanyaan. "Cahaya apa itu, Pak?" Pak Imam tersenyum hangat. Dirinya mendongak sesaat, lalu menatap sepasang suami istri yang menatap bingung padanya. "Menurut kalian, cahaya itu apa?" Mereka terdiam sesaat karena tidak tahu jawaban apa yang harus dikatakan. Terutama Marwan yang tidak melihat langsung seperti apa kejadian langsungnya. "Saya tidak paham kenapa itu bisa terjadi," ujar Fatimah yang dirundung kebingungan. Pak Imam menatap ke arah Marwan yang menunduk dengan kerutan di wajahnya. Marwan begitu keras mencari jawaban hingga bergelut dengan pikirannya, tidak menyadari tatapan Pak Imam padanya. "Apakah kamu ingat pesan saya saat Fatimah belum sadar?" tanya Imam pada Marwan. Kepala Marwan terangkat. Dirinya langsung terlempar di hari itu saat Pak Imam menyuruh Marwan tidak berhenti membaca Al-Quran. Dari situlah Marwan mendapat jawaban. Dirinya langsung menatap haru pada Pak Imam. "Ayat suci Al-Quran, itu yang melindungi Fatimah," ujar Marwan. Fatimah menoleh dengan raut wajah terkejut. "Al-Quran?" "Benar, sudah saya katakan, tidak ada solusi yang paling baik selain Al-Quran. Terbukti, Fatimah terlindungi berkat ayat Al-Quran yang kamu dan warga bacakan, Marwan. Kalian tahu betapa istimewa dan sucinya kitab suci kita.
Saya harap kalian tetap membacanya." Mereka berdua saling menatap haru. Marwan mengangguk dengan mata berkaca-kaca. "Baik, Pak." "Fatimah," panggil Pak Imam. Fatimah menatap Pak Imam. "Ada apa, Pak?" "Mulai sekarang, jangan biarkan pikiran kamu kosong. Isi kegiatan kamu dengan zikir atau sholawat jika berada di kolam. Kejadian ini tidak akan terulang jika kamu bisa mengamalkan ucapan saya. Kalau begitu, saya permisi." Setelah peristiwa yang menimpa Fatimah, Marwan memutuskan untuk menjaga istrinya dengan penuh perhatian dan kehati-hatian. Dia tidak ingin Fatimah terlibat dalam kegiatan yang berisiko atau melelahkan, termasuk memberi pakan ikan di kolam ujung. Marwan melarang Fatimah untuk melakukan pekerjaan itu, mengingat kejadian sebelumnya. Marwan tidak mengizinkan Fatimah bekerja. Alhasil, Fatimah hanya duduk di pondok kecil di dekat kolam, memerhatikan Marwan yang sibuk bekerja sambil berzikir dan membaca sholawat, seperti yang diajarkan oleh Pak Imam. Saat senja mulai memudar dan langit menjadi gelap, Marwan dan Fatimah kembali ke rumah dengan hati yang penuh dengan rasa syukur. Mereka duduk bersama di teras rumah, menikmati keindahan langit senja yang berwarna-warni sambil mengingat kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu menyertai mereka dalam setiap langkah hidup mereka. Dengan penuh keimanan dan keyakinan, Marwan dan Fatimah bersama-sama menghadapi cobaan dan tantangan yang mungkin akan datang di masa depan. Mereka bersatu dalam doa dan harapan, siap menghadapi segala rintangan dengan kekuatan dan ketabahan yang mereka miliki. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.